Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Pentakosta bagi kita sekalian. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Mei tahun 2020 dan kita akan menerima firman Tuhan di tengah-tengah ibadah keluarga yang masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Pentakosta ini diambil dari kitab Yesaya 64 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Kami akan membaca untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang berbahagia ini, Minggu Pentakosta, Minggu pencurahan Roh Kudus, kita diterangi tema Roh yang menuntun. Ibu bapak, Pentakosta adalah perayaan di mana turunnya Roh Kudus untuk pertama sekali terjadi setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hitung dari peristiwa kebangkitan, lalu peristiwa kenaikan Tuhan, dan sekarang pada perayaan Minggu Pentakosta, kita telah melewati hari yang ke-50. Menurut Kisah Para Rasul, ketika itu para murid berkumpul di satu tempat. Dan ketika Roh Kudus tercurah atas para murid, mereka dapat berbicara dalam ragam bahasa dan mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan pada perayaan turunnya Roh Kudus itu dikatakan mereka membaptis 3.000 orang di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana Roh Kudus itu berperan sangat penting dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dan kehidupan saya dan kita semua. Peran Roh Kudus dalam perayaan Pentakosta ini, kita lihat bagaimana Roh Kudus Tuhan mempersatukan, membaharui, memperlengkapi, dan memampukan semua orang percaya untuk bersaksi bagi Kristus. Dan mereka yang mempersaksikan Kristus Yesus adalah mereka yang bersaksi tentang kelahirannya, tentang kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang kekal bagi orang-orang percaya. Roh Kudus Tuhan juga meneguhkan setiap orang percaya untuk semakin percaya kepada Kristus dan karya keselamatan di dunia ini. Ibu bapak, Roh Kudus juga merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur,
dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Allah agar hidup sejalan dengan kehendak-Nya. Roh Kudus merupakan penghubung antara umat yang percaya kepada Allah dengan Allah sendiri. Nah, Ibu Bapak, naik turunnya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ini digambarkan mirip seperti naik turunnya kehidupan umat Israel dalam rangka mereka percaya kepada Tuhan. Dan sering sekali seperti orang-orang Israel, seperti umat pilihan Tuhan itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan sering melupakan kasih setia Tuhan dan bahkan mendukakan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kita. Namun meskipun Tuhan marah melalui hukumannya itu, Dia malahan mendidik serta membela umatnya. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, tetapi menurut kitab Yesaya yang menjadi perikop khotbah kita pada hari ini, umat Tuhan itu sesungguhnya tidak sungguh-sungguh dihukum. Di balik penghukuman itu ada didikan yang mengembalikan mereka kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Dikatakan di sana, dalam bukti kasih Tuhan, meskipun Dia marah, meskipun Dia menghukum anak-anaknya, umat pilihannya, Dia menggendong umatnya itu. Dia menyertai, Dia menuntun dan menaruh Roh Kudus-Nya di dalam hati mereka. Bahkan ketika mereka berontak, Tuhan tetap bertindak menyelamatkan umatnya itu. Ibu Bapak, melalui nas kita pada minggu hari ini, ada 3 kekuatan dari Roh Kudus yang hendak disampaikan kepada kita manakala kita orang-orang percaya menerima kuat kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan umat Tuhan untuk menyertai umat Tuhan itu dalam perjalanan kehidupannya. Kita lihat bangsa Israel. Ketika pertama sekali mereka pergi ke Mesir, mereka sesungguhnya hendak menghindari kelaparan yang terjadi di Israel. Demikianlah Tuhan menyertai umatnya dan mereka dibebaskan dari kelaparan itu, dari kemiskinan itu, dan disertai Tuhan dalam perjalanannya hingga tiba di Mesir dan menikmati makanan, minuman, rezeki yang berkelimpahan. Maka kalau kita perhatikan, di dalam Kristus Yesus, Allah pun mengutus putranya dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Dikatakan bahwa Yesus Kristus, anak Allah yang lahir itu adalah Sang Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang percaya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos, penolong, penghibur. Dan selama kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berarti ada satu kuasa yang menyertai kehidupan kita. Manakala kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, sesungguhnya Tuhan sedang menolong, menghibur, dan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus
dalam penghayatan kita sebagai orang percaya, Dia juga adalah Roh yang menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita boleh mencapai tujuan, yaitu surga yang baka, dan kita tidak akan tersesat. Ibu bapak, zaman sekarang ini kita mengenal GPS ya, GPS katanya, Global Positioning System. Nah, kalau kita mau cari arah jalan GKPI, Jemaat Khusus Parsauran Nauli Medan, kalau kita misalnya datang dari arah Pajak Melati, lalu dia akan kita pencet GKPI Jemaat Khusus Parsauran Nauli Medan, langsung dia akan tunjukkan serap. Nah, belok kanan, belok kiri, lurus 1 kilometer, belok kiri, terus saja di jalan Setiabudi, memutar arah. Begitu kira-kira GPS ini menuntun orang-orang supaya dia sampai kepada alamat yang ditujunya, alamat yang tepat. Tapi kadang-kadang GPS ini suka juga ngawur, suka juga ya memberi petunjuk yang salah. Dan itu bukan hanya pengalaman sekali 2 kali. Kita mau ke jalan darat, dia bikin arahnya sampai ke tembung sana. Itulah yang membuat kita, kalau misalnya kita tidak tahu jalan tersebut, wah, kita bisa mutar-mutar di kota Medan ini. Nah, itu GPS yang kadang-kadang benar, tapi bisa juga satu waktu dia salah, menyesatkan dan ngawur. Nah, berbeda dengan GPS, Roh Kudus itu adalah penuntun hidup umat Tuhan kepada jalan yang benar. Dijamin tidak pernah salah, dijamin tidak pernah ngawur, dijamin tidak pernah menyesatkan. Itulah Roh Kudus. Dan tuntunan Roh Kudus itu membawa kita tepat kepada tujuan kita, yaitu rumah Bapa yang baka. Maka dikatakan oleh Mazmur 143 ayat yang ke-10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Maka tuntunan Tuhan yang tidak pernah menyesatkan itu di dalam kuat kuasa Roh Kudus itu membawa kita keluar dari badai kehidupan. Digambarkan melalui kitab Yesaya pasal 63 berikut atau khotbah kita pada minggu ini, itu seperti kita berada di dalam gelombang samudra. Bapak Ibu ingat tentang peristiwa Nabi Yunus ketika dia dibuang dari kapal oleh sebab undian mengatakan bahwa dia adalah orang yang terkutuk. Dia dibuang dari kapal, dia dibuang masuk kepada gelombang samudra. Demikianlah gelombang samudra itu bergelora sedemikian rupa, bagaikan kehidupan kita juga yang mungkin pernah mengalami atau bahkan sekarang ini sedang mengalami gelora kehidupan, bagaikan kita berada di gelombang samudra itu. Kita berpikir, kita memandang bahwa kita tidak mungkin akan selamat, pastilah kita binasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah di dalam Yesus pun pernah menghardik badai gelora itu sehingga diam, sehingga tenang. Demikianlah kuat kuasa Roh Kudus menyelamatkan kita dalam tuntunan kasih-Nya. Roh Kudus menyelamatkan dan juga merawat umat-Nya, memulihkan keadaannya, memulihkan
kesehatan jasmani dan rohaninya. Sehingga dalam tuntunan Tuhan itu, Roh Kudus menyelamatkan orang-orang percaya dari badai, gelora, gelombang samudera kehidupannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus adalah pemimpin dalam tindakan kita. Kalau kita mengingat Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia menuntun umatnya membawa kepada air yang jernih, kepada rumput yang hijau, dan memimpin domba sehingga selamat tiba di tempat yang mendatangkan kesejahteraan baginya. Dia terhindar dari mara bahaya, dari jerat maut yang datang mungkin melalui para penjahat, para perampok, para orang-orang yang berniat untuk membunuh, mencuri domba-domba itu dari kawanan domba Allah. Tetapi bersama dengan pimpinan suara gembala, pimpinan sang gembala yang agung itu, umat Tuhan tidak akan pernah jatuh ke jurang kehidupan yang membinasakan. Roh Kudus yang memimpin perjalanan kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang menolong umat Tuhan dapat berbuah dalam buah-buah kehidupan oleh karena pimpinan Roh Kudus. Dari Galatia pasal 5 ayat 22, 23 dan 25 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jika kita hidup oleh roh, maka roh itu memimpin kehidupan kita untuk mempunyai karakter yang berbuah Roh Kudus. Bukan karakter yang berbuah roh kedagingan. Berperilaku jahat, cabul, tidak adil, korup, ya. Dana bansos Covid pun dikorup. Bisa dia tertawa di atas penderitaan dan musibah yang dihadapi oleh orang lain. Ya, suka memotong jalur, tidak taat kepada antrian, tidak taat kepada peraturan parbada, suka berkelahi, tidak ramah, saling mendengki, kemana saja pergi, dia selalu mendatangkan persoalan, masalah, troublemaker dalam hidupnya, dan perilaku-perilaku seperti masyarakat Sodom dan Gomora. Itu tentulah bukan kehidupan yang diperkenan Tuhan, dan pastinya bukan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita menjadi manusia yang berkarakter berbuah Roh Kudus itu sendiri. Dia akan menjadi pemimpin yang berpribadi layak di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 13 mengatakan kepada kita, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang pada Minggu Pentakosta ini mengingatkan kepada kita tentang pencurahan Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, umat Tuhan yang dipilih untuk menerima pencurahan Roh Kudus itu. Untuk apa? Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Oleh karena itu,
dalam kondisi bangsa kita yang sedang dilanda oleh COVID-19 ini, firman Tuhan hendak meneguhkan, menguatkan, menghibur kita, memperlengkapi kita untuk boleh berdamai dengan corona. Karena dikatakan oleh para ahli, oleh karena corona ini sudah datang ke bumi ini, maka kita harus berdamai dengannya. Tentu saja kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif supaya kita tidak terkena penyakit atau tidak terpapar virus corona ini, Bapak Ibu. Dalam era new normal yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita senantiasa diingatkan supaya kita dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tercurahnya Roh Kudus dalam kehidupan kita boleh membangun satu kehidupan yang berkarakter Kristus dan hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Rubah lingkungan menjadi hidup sehat. Pakai masker kemanapun kita pergi, hindari kerumunan, sering cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga lingkungan tetap bersih, dan yang terlebih-lebih yang paling penting adalah berdoa, beribadah. Apapun yang kita kerjakan harus tetap diiringi doa, karena hanya Tuhan yang bisa memutuskan hidup mati kita. Hanya dengan kuat kuasa Roh Kuduslah kita dapat beradaptasi dalam karakter sebagai anak Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai, menuntun, dan memimpin kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Curahkanlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, dan berkatilah kami sehingga firman-Mu boleh semakin meneguhkan kami. Hidup kami dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami pada saat ini, dalam kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, mohon kiranya Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, dan meneguhkan kami. Roh Kudus yang menyertai, yang memimpin, serta menuntun hidup kami kepada jalan yang benar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Lindungi, berkatilah kami umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.